Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tema kita pada pagi hari ini ibu-ibu adalah mempelajari adab sebelum ilmu. Pentingnya adab sebelum ilmu. Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan, satu dulu. Apa itu adab? Yo, boleh acungkan tangan. Salah juga nggak apa-apa. Ibu yang pakai kerudung biru, nggih, nyenengan. Ibu sinten asmanipun, Bu? Ibu Nur Hayati, Masya Allah, bagus, Nur Hayati. Tahu ibu ya artinya ya apa tuh Bu Nur Hayati? Masya Allah, hidupku, Hayati, cahaya hidupku, Masya Allah. Orang tuanya, Masya Allah, bagus memberikan nama, Masya Allah. Silahkan Ibu Nur. Adab itu sopan santun. Ada lagi? Adab itu apakah cukup kepada sesama manusia atau ada yang lainnya Bu Nur? Cakupannya? Kayaknya sopan santun artinya dulu pelajaran ini ya Bu ya? SMP ya? Pelajaran PKN. Nah, baik, enggak apa-apa karena Bu Nur sudah menjawab tadi. Yang pertama, boleh nanti ambil hadiah. Mau Quran yang mana Bu? Yang bahasa Indonesia atau yang Arab semua Bu? Monggo Ustazah. Ya, terima kasih Bu Nur. Barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga Al-Qurannya barakah. Ya amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, adab itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Jadi adab itu adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini sesuatu yang menjadi tugas dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innama bu'ithu limasalihul akhlaq. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki adab. Ya subhanallah. Li salihil akhlaq. Ibu-ibu, kalau kita pernah kan melihat ada sebuah hadis innama bu'itsu limakarimin akhlaq. Itu nyun sewu sanadnya kurang sahih. Ya. Jadi yang sahih adalah li salihil. Ya. Dan sama, artinya sama, untuk memperbaiki akhlak. Berarti yang namanya akhlak yang mulia adalah sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya adab itu cakupannya luas. Bukan hanya adab sopan santun kepada sesama hamba Allah, bukan. Tapi lebih dari itu ada adab kepada Allah. Ya, apa diantaranya adab kepada Allah? Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, ibu-ibu? Kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka kita jawab sami'na wa ata'na. Wahai Rabb, saya mendengar dan saya mentaati. Dan itu sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang beriman. Kalau dalam Al-Quran ada perintah, kita langsung melaksanakan. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar ya Bu. Insya Allah nanti ibu-ibu bisa belajar lebih dalam lagi tentang adab kepada Allah. Kalau saya sampaikan bisa menjadi 2 sesi kajian. Ya, ini secara globalnya dulu. Adab kepada Rasulullah seperti apa Bu? Memuliakan beliau, bersolawat kepada beliau, mempelajari apa yang disabdakan oleh beliau, mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Itu semuanya adalah bagian dari adab kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti adab kepada orang tua. Ya, adab kepada orang tua secara garis besar adalah seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, memuliakan orang tuanya. Ini juga bagian dari adab. Yang keempat, secara garis besar, adab kepada guru. Dan ini yang akan kita bahas insya Allah. Nanti di antara adab kepada guru, di antaranya adalah
Kita tidak berkata-kata kasar kepada guru kita. Kita memuliakan guru kita dengan mendoakannya. Jadi adab itu, Bu, cakupannya bukan hanya bagaimana saya beradab kepada sesama hamba Allah, manusia dan manusia. Tapi sebenarnya adab itu cakupannya luas. Tadi ya, adab kepada Allah. Ayo ibu-ibu tulis. Wah, saya senang nih ibu-ibu semangat nulis nih. Masya Allah. Ilmu itu dicatat. Karena kalau nggak dicatat ilmunya hilang. Walaupun kadang mencatatnya orek pas dibuka iki opo bacaannya. Ya. Loh, siapa yang nulis, Bu? Saya yang nulis. Jadi dulu juga saya begitu, Bu. Dulu saya punya 2 buku. Jadi kalau guru kami para syekh itu kan mereka bicaranya cepet banget. Kami dulu ngerekod rekaman itu. Kami merekam, kami juga menulis. Nulisannya banter banget, Bu. Tulisannya ya dari kanan ke kiri. Tuh. Nanti sampai di rumah biasanya kita salin kembali. Kita salin di buku catatan yang rapih. Boleh ibu-ibu begitu. Di antaranya kenapa kita harus salin lagi, Bu? Murojaah, evaluasi. Ya. Baik, tadi adab kepada siapa yang pertama? Allah. Yang kedua? Pintar. Yang ketiga? Yang keempat? Pintar. Yang kelima, adab kepada ilmu. Itu juga ada pelajarannya, adab kepada ilmu. Ya, adab kepada ilmu. Nanti secara garis besar apa adab kepada ilmu? Kita kalau belajar maka mencatat. Itu termasuk bagian dari adab kepada ilmu. Yang namanya buku tidak sembarangan ditaruh di tempat-tempat yang tidak layak untuk diletakkan. Itu juga bagian adab dari ilmu. Ilmu harus dimurojaah, dievaluasi. Meniko juga adab daripada ilmu. Baik, kemudian ada adab dalam bermajlis. Ini juga adab. Apa diantaranya ibu-ibu secara garis besar? Adab dalam bermajlis itu mboten wonten forum dalam forum. Artinya tidak ada speak ya. Tidak ada ngobrol. Nah, itu bagian dari adab bermajlis. Datang lebih dulu daripada gurunya. Itu juga adab dalam bermajlis. Baik, dan masih banyak lagi. Sekarang yang kita ambil diantaranya adalah adab dalam belajar. Kenapa ibu-ibu kita penting mempelajari adab sebelum ilmu, adab dalam belajar? Tujuan utamanya adalah agar Allah berikan kebarokahan dalam ilmu kita. Ilmu yang sedikit dan barokah itu jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi mboten barokah. Apa cirinya diantaranya, Bu? Ilmu yang barokah itu cirinya adalah dengan belajar dia lebih dekat dengan Allah. Ya, semakin tahu ilmu semakin dekat dengan Allah. Semakin tahu ilmu semakin merasa kita itu masih belum pinter-pinter. Ya, kenapa? Karena Allah itu menurunkan ilmu begitu luas, Bu. Jadi di antara adab dalam menuntut ilmu nanti adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Coba lihat tanaman padi. Semakin berisi kira-kira semakin apa, Bu? Menunduk. Sama orang berilmu itu, semakin lama dia mengaji, semakin lama dia duduk di majlis ilmu, maka ia katakan, ya Allah, ilmu saya sedikit. Kenapa? Karena ilmu Allah luas. Bu, kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustazah dulu di Timur Tengah belajar berapa tahun? Saya tuh malu jawab, Bu. Ya, saya untuk mengucapkan kata 6 tahun tuh berat. Kenapa? Karena masih ada teman-teman kami dari belahan bumi lain, teman kami yang dari Australia belum pulang sampai sekarang. Ya, itu belasan tahun belajar. Dan memang yang namanya belajar, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita semuanya di Indonesia, Masya Allah, madhab kita Imam Syafi'i. Sama, saya sama panjenengan semua sama. Maka dari itu kita harus tahu dulu apa itu diantara pesan dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i dalam belajar? Kata beliau, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ada yang tahu syairnya? Sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka. Ayo, ada yang bisa? Mbak bisa? Ayo, mau saya kasih hadiah. Ya, Mbak, dari awal, dari alala. Ya, satu langsung zaka.
tibariu bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Masya Allah, belajar di mana, Mbak? Pondok sana tuh. Oh, kitab apa? Masih ingat enggak? Kitabnya kitab apa tuh? Kitab Alala. Pokoknya kalau kita ditanya sama suami kita, Bu, belajar kitab apa? Kitab kuning. Loh kok bisa kitab kuning? Warnanya kuning. Iya kan? Dulu saya begitu, Bu. Waktu saya belajar, saya juga dulu belajar pondoknya, belajar kitab kuning. Ditanya sama ibu saya, Nduk, di pondokmu kitab nopo yang dipakai? Kitab kuning, Bu. Lah iki jenenge apa? Pokoknya kitabnya semua kuning gitu ya. Jadi kadang begitu. Tadi kitabnya kitab apa, Mbak? Kitab Alala katanya ya. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Mbak mau yang mana hadiahnya? Mau yang Al-Quran hijau atau Al-Quran warna-warni? Yang Madinah, yang ini. Masya Allah. Kenapa? Asli Madinah. Ini dari Madinah. Saya doakan semoga ibu-ibu yang belum dapat nanti bisa ke Madinah. Masya Allah. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Artinya belum selesai tadi. Artinya apa? Ya rapopo bahasa Jawa. Duduk dulu, Mbak. Mbak apa Ibu? Ibu, silakan, Bu. Artinya nopo, Bu? Bahasa Jawa mboten napa-napa. Ya. Nanging nemper karo bakal cerita akhir. Hukume nganti pertelo. Pertelo. Bukan telo atau pertelo. Ya, siji ya, satu. Kenapa tuh agak lupa? Kayaknya nggak dimurojaah, nggak dievaluasi ya. Ini bukti ilmu kalau nggak diulang hilang. Nggih, matur nuwun, sampun. Ini udah langsung buktinya. Nggih, mboten napa-napa. Ilmu tuh kalau mboten dimurojaah bu hilang. Matur nuwun Mbak sadaringipun. Jadi kata Imam Syafi'i, di antara adab atau di antara cara untuk kita mendapatkan ilmu ibu-ibu ada 6. Tapi saya tadi berkaitan dengan lamanya waktu. Tuli zaman, itu lamanya waktu. Zaka, cerdas. Hirs, semangat. Istibar, sabar. Zaka'un was istibarin was jihad, sungguh-sungguh. Kemudian petunjuk dari ustadz dan waktu yang lama. Diulang, baik. Oke. Zaka'un. Jadi Bu, syarat menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i yang pertama harus cerdas. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini cerdas. Masya Allah, cerdas. Yang kedua, semangat. Tuh, beda loh. Ibu-ibu yang punya semangat dengan ibu-ibu yang tidak punya semangat. Jatah ilmu yang Allah berikan tuh pasti berbeda. Ya nggak Bu? Orang yang semangat, insya Allah Allah beri ilmu. Yang namanya ilmu tuh kayak Allah bagi-bagi uang Bu. Ya, Allah bagi-bagi rizki. Ilmu itu rizki. Ada yang dikasihnya sedikit, ada yang dikasihnya banyak. Dan biasanya orang yang semangat itu dapatnya banyak. Ya Masya Allah. Yang ketiga nopo? Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Jadi yang namanya belajar itu ibu-ibu harus bersungguh-sungguh. Hari ini dibenarkan oleh ustazahnya, tolong huruf sodot gitu ya, dibenarkan lagi, masih salah lagi. Besok berangkat lagi, nyun sewu Bu, niki masih ada salah sedikit. Jangan mutung Bu. Ya, enggak nggih, semangat nggih. Sungguh-sungguh. Nanti di cermin di rumah itu belajar tadrib, latihan. Nanti kata suaminya, "Iku kenapa lagi? Kok istriku sekarang senangnya depan cermin tapi sambil dadi tu gitu ya." Ternyata lagi tadrib, lagi latihan. Ya, Masya Allah. Dan itu bagian dari ijtihad, bersungguh-sungguh. Ibu-ibu kalau belajar tahsin siap-siap nanti suruh banyak latihan. Ya, insya Allah orang-orang yang gemar latihan insya Allah akan lebih cepat untuk bisa tahsin. Yang keempat adalah sabar. Jadi sabar nih kunci dari segalanya. Sampai menuntut ilmu juga harus sabar. Yang kelima, bimbingan ustadz. Jadi penting Bu, namanya belajar niko wonten ustadz. Jadi bukan hanya belajar ke Mbah Google. Zaman sekarang kan mau belajar, siap-siap Mbah Google-nya dipencet. Gitu ya. Kita tambah bingung. Loh, kok banyak banget ya? Pilih yang mana gitu kan? Hati-hati, bukan ndak boleh belajar ke Mbah Google, tapi harus ada ustadz yang menunjukkan. Meniko yang benar, yang leres nih yang ini. Yang ini nyuwun sewu belum benar. Itu harus ada yang menunjukkan. Yang terakhir, tuli zaman. Tuli zaman niko Bu, waktu yang lama. Jadi ibu-ibu yang belajar tahsin di
Di samping sabar juga waktunya bukan hanya sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun, berbulan-bulan. Dan itu bagian dari ibadah. Ibu-ibu datang untuk belajar Al-Quran, didoakan oleh banyak malaikat, oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Ya Allah, ampunilah ibu. Ibu siapa yang saya mau sebutkan ya? Ibu Rumi. Ibu Rumi keluar dari rumah, ya Allah, saya pengen belajar Al-Quran. Dari rumah tuh Bu, kakinya sudah dihitung pahala, dihapus dosanya oleh Allah. Subhanallah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah. Duduk di majlis ilmu belajar Al-Quran, didoakan oleh para malaikat. Kira-kira keutamaannya katah napa katah Bu? Katah. Ditenangkan jiwanya. Orang yang dekat dengan Al-Quran, yang sukanya baca Al-Quran, saya yakin hidupnya gak gonjang-ganjing. Hidupnya tuh tenang. Apa saja yang Allah berikan, pasti dia akan menjawab, yowis rapopo. Ya. Kenapa orang-orang tua zaman dahulu lebih sehat Bu? Karena tenang hidupnya. Ridho dengan ketetapan Allah. Begitu pula orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, apapun yang Allah takdirkan, maka hatinya akan menjadi lebih tenang. Baik. Nah, ibu-ibu, setelah kita tahu apa syarat dari menuntut ilmu, kemudian yang perlu kita ketahui juga kenapa kita belajar adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, dan Imam Malik itu Bu, beliau punya seorang ibu, yang mana ibunya itu keren banget. Ibunya itu cerdasnya luar biasa. Dulu, waktu Imam Malik mau belajar kepada Robi'ah, maka ibunya berpesan. Nah gini nih, anak-anak soleh itu biasanya punya ibu yang hebat. Laki-laki yang hebat itu biasanya ada wanita di balik layar ya, pasti ya. Dan ibunya Imam Malik berkata kepada Imam Malik, anakku Malik, pergilah kepada Rabi'ah. Kamu ambil adabnya dulu daripada ilmunya. Subhanallah. Dan Imam Malik pun akhirnya berkata, memberikan wejangan-wejangan yang bagus untuk para muridnya. Apa kata beliau? Kata beliau, pelajari dulu adab qoblal ilm, sebelum engkau belajar ilmu. Jadi kalau kita mau belajar ilmu, ambil ilmu, maka adab dulu yang kita pelajari. Nanti insya Allah adab menuntut ilmu, insya Allah nanti ibu-ibu akan dapatkan panjang lebarnya insya Allah di daurah. Daurah itu apa? Belajar seharian tuh. Apa sih adab dalam belajar? Insya Allah. Dan yang perlu kita ketahui lagi ibu-ibu, kenapa kita harus belajar adabnya? Karena orang yang berilmu dan beradab itu akan lebih banyak memberikan manfaat daripada orang yang berilmu dan tidak beradab. Bu, pernah enggak ibu-ibu ketemu sama 2 orang? Yang pertama, yang A ini dia berilmu, tapi dia nggak sombong. Dia tahu adabnya. Orang berilmu itu harus tawadhu. Dengan B, dia punya ilmu, tapi sombongnya luar biasa. Ibu-ibu lebih nyaman bergaul dengan siapa? A. Kenapa? Rendah hati, ojo dikit-dikit aku ya, nggak pernah merasa benar sendiri, dan itu lebih menenangkan. Maka dari itu dimanapun berada, biasanya orang yang tahu adab itu pasti akan menjadi pribadi yang lebih menyenangkan ya, karena dia paham mana adab kepada Allah, mana adab kepada sesama hamba Allah, mana adab kepada yang lebih kecil, mana adab kepada yang lebih besar. Dan yang paling penting dari itu semuanya ibu-ibu, orang yang beradab dalam mencari ilmu, maka Allah akan jadikan ilmunya bermanfaat. Ya, tolong digarisbawahi. Setiap hari kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya apa Bu? Ya Allah, hamba memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Apa kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala? Kata beliau, barang siapa yang dikaruniai 3 hal ini, maka ia menjadi orang yang paling beruntung di dunia.
Kenapa, Bu? Allah berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang kita cari. Yang kedua, Allah berikan dirinya rizki yang halal, rizki yang baik. Dan itu yang dia cari. Yang ketiga, amalannya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang ia cari. Masalah harta itu, Bu, masalah rizki itu berat kalau diberikan dari jalur yang bukan yang baik, bukan yang halal. Karena besok kita semua akan ditanya pada hari kiamat tentang sebuah harta, dari mana dan untuk apa. Maka dari itu saya sekali lagi ibu-ibu mengajak ibu-ibu untuk beradab terlebih dahulu, karena dengan adab Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dengan beradab Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dengan beradab Allah berikan ketenangan di dalam hidup kita. Dan dengan beradab pula Allah akan tambah ilmu dari arah yang tak terduga. Baik, amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.